Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali jumpa kembali bersama saya Khairul Fahmi. Kali ini di Dokter Kito TVRI Bengkulu bersama Kita Sehat. Dan kesempatan hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu satu penyakit yang menyerang autoimun tentunya, yaitu lupus. Bersama dengan Dr. Else nantinya akan bergabung bersama kita, dan juga ada Agung selaku penyuluh kesehatan, ya kan. Nah, untuk itu pemirsa, penyakit autoimun ini tentunya sering sekali diderita oleh banyak orang, dan kita harus tahu apa nantinya penyebab dan juga solusi untuk mendapatkan kesembuhan dari penyakit autoimun sendiri. Nah, tapi sebelum itu, sebelum kita mendengarkan penjelasan dari Dr. Else, kita mau dengar dulu nih dari seorang penyuluh tentunya, seperti apa penyakit autoimun ini sendiri atau sering dikenal dengan lupus itu sendiri. Boleh silakan, Gung. Baik, terima kasih Bang Fahmi ya. Hari ini kita memang bahas tentang mengenai penyakit lupus ya. Yang bahasa awamnya kesehariannya kita sering dengarnya autoimun. Iya, betul. Dan ini untuk kita di wilayah Bengkulu ini sasarannya udah banyak, udah sebagian masyarakat ada yang terkena penyakit autoimun ini. Jadi salah satunya juga seperti saya di pelayanan tingkat pertama di Puskesmas, penyakit lupus ini sebelumnya di tahun 2020 ke bawah itu termasuk 10 penyakit terbanyak. 10 penyakit terbanyak ya? Pernah masuk. Tapi menjelang di tahun sekarang udah tidak termasuk lagi penyakit 10 penyakit terbanyak. Udah berkurang lah ya. Akan tetapi pasien yang memang datang ke puskesmas itu masih ada dengan keluhan penyakit autoimun atau lupus ini. Seberapa mengerikannya sih, Gung, untuk lupus ini sendiri atau autoimun ini sendiri? Kalau tidak segera ditangani, pemirsa TVRI, penyakit autoimun atau lupus ini sangat mengerikan. Salah satunya bisa mengarah ke komplikasi. Ini kan terjadinya peradangan ya, peradangan di kulit, banyak di daerah, ada yang di mau di daerah manapun bisa menyerang gitu, Bu. Jadi kalau ini tidak segera ditangani, tidak aware, jadi penyakit lupus ini bisa ke komplikasi penyakit ke gagal ginjal. Oh gitu, ya, bisa baik. Gagal ginjal, bisa penyakit ke kerusakan saraf. Jadi kalau kerusakan saraf ini seperti hal biasa ya yang kita alami, ada bisa sering sakit kepala. Bisa juga ini yang lebih parah lagi juga bisa ke serangan jantung. Ya, serangan jantung, apabila tidak segera ditangani bisa mengalami ke stroke juga. Aduh, berarti merambat kemana-mana ya, kan? Merambat kemana-mana. Jadi harus memang aware lagi dengan yang namanya autoimun atau juga lupus itu sendiri ya. Ada slide-nya untuk Agung sendiri? Boleh, kita akan lihat dulu penjelasan slide dari Agung selaku penyuluh tentang yang namanya autoimun atau juga lupus. Silakan. Oke, terima kasih. Baik, kita lanjut ya di slide kita. Oke, next. Boleh dibantu untuk slide-nya? Boleh dibantu ya? Iya. Oke, slide. Slide yang, ya, baik, ini nanti akan dijelaskan part bagian ke Dr. Else ya, Bang ya? Betul. Ini kita berhubung ke bagian penyuluh, seperti apa sih penyakit autoimun ini? Ini yang kita bahas tadi, Bang. Jadi kalau ini biasanya kita masyarakat sekitar, kalau tidak segera ditangani, ini salah satunya komplikasi tadi, Bang. Jadi kami berharap dari tenaga medis segeralah datang ke fasilitas kesehatan. Jadi jangan ketika ada gejala tentang penyakit autoimun atau lupus ini segeralah datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Karena banyak masyarakat kita ini kurang aware. Ini penyakit yang cuma radang aja, memerah aja gitu. Jadi mungkin dengan kita menerapkan pola hidup yang sehat aja bisa sembuh gitu. Akan tetapi kan ini tidak terjadi kalau memang kita tidak aware, segera langsung ke datang pelayanan tingkat pertama puskesmas gitu ya. Ini salah satunya tadi kita sudah jelaskan ya, bisa kerusakan gagal ginjal. Nah, ini juga perdarahan atau pembekuan darah, bahaya ya. Ini penyakit jantung, paru-paru. Jadi ini rata-rata menyerang ke
sebagian organ tubuh. Mhm. Oh ini ya. Jadi kita lanjut lagi. Nah, untuk yang tingkat pencegahannya, ini kan autoimun Bang ya. Jadi salah satunya pencegahan ini pertama batasi dari paparan sinar matahari. Oke. Terutama di siang hari sampai dengan sore hari. Siang hari ini batasannya jam berapa aja Bang? Jadi kalau pagi kan masih bagus nih. Jadi untuk kesehatan kulit ya, kalau untuk yang penyakit ini di siang, terutama siang hari ini, mulai dari jam 10 sampai dengan sore jam 3. Itu kan masih panas terik banget ya. Betul. Jadi untuk yang memang pasien atau seseorang yang udah terkena penyakit autoimun atau lupus ini, jadi harus membatasi dari sinar matahari ini. Kalaupun memang mau keluar harus pakai pakaian yang memang pakaian pelindung, pakaian panjang-panjang gitu ya. Jadi jangan pakaian-pakaian memang yang cepat terkena paparan sinar matahari gitu ya. Oke, yang selanjutnya ini hindari stres. Stres ini dalam artian kalau memang udah terkena penyakit ini, jadi jangan sampai stresnya meningkat, nggak mau makan, nggak mau melakukan aktivitas apa-apa. Jadi kalau intinya semua penyakit kalau kita stres bakal lebih berbahaya Bang ya. Jadi sebisa mungkin kondisi kita memang harus sehat, terutama untuk yang orang di sekitar atau orang di rumahnya harus mensupport. Jadi jangan sampai kalau ada anggota keluarga kita yang kena penyakit autoimun diberi support, kasih support sistemnya gitu. Jadi mereka biar lebih semangat lagi gitu. Oke, selanjutnya juga pastikan untuk menerapkan pola hidup yang sehat. Ya. Nah, pola hidup yang sehat ini seperti apa? Banyak Bang ya. Salah satunya kita harus menerapkan makan yang bergizi, aktivitas yang bagus, pola tidur yang bagus, banyak. Jadi bukan hanya pola makan yang bagus saja. Jadi untuk penyakit autoimun ini juga kan bisa menyerang siapa saja. Jadi harus diterapkanlah pola hidup yang sehat ini. Selanjutnya juga ini, nah bagi anggota keluarganya yang ada merokok, boleh berhenti merokok dulu. Apalagi yang seseorang yang memang terkena penyakit autoimun ini. Jadi secara tidak langsung mungkin dokter langsung akan menjelaskan berhenti merokok. Karena tadi ada ya sasarannya tadi ke paru-paru, bisa kena stroke. Nah, jadi ini menyangkut dengan komplikasi yang tadi gitu. Oke, selanjutnya ini berolahraga secara teratur dengan balik lagi dari indikator dari gerakan masyarakat hidup sehat dari kementerian bahwasanya kita memang wajib melakukan aktivitas fisik Bang. Terutama untuk orang yang terkena penyakit ini memang harus olahraga. Jadi jangan sampai udah terkena penyakit autoimun ini melakukan aktivitas berolahraga. Iya, jadi hanya waktunya cuma tiduran aja, bersantai-santai. Jadi sebisa mungkin melakukan olahraga. Bebas mau olahraga apa aja Bang ya. Kalau memang dia hobinya sekedar running, jalan pagi, atau mau jogging boleh. Tapi kalau jogging tadi batasannya, biasanya kalau jogging bagusnya jam itu untuk kesehatan juga ya. Mungkin habis setelah asar gitu ya, jam 4 sampai sore atau maghrib gitu. Tapi untuk yang penyakit ini tadi nggak boleh, tidak dianjurkan siang hari sampai batas jam 3 sore tadi. Karena panas terik matahari itu lebih berbahaya gitu ya. Oke, selanjutnya juga lakukan diet nutrisi. Diet nutrisi ini juga dengan nutrisi gizi yang seimbang juga. Jadi seperti yang kita ketahui juga harus terpenuhi juga gizi seimbangnya, harus memenuhi nutrisinya yang kaya akan protein gitu ya. Ini sangat cocok untuk yang terkena penyakit autoimun ini harus diet gitu. Oke. Yang kaya akan nutrisi ini banyak Bang, protein apa aja, ada protein hewani, ada nabati. Saya rasa untuk kita warga di Bengkulu ini nggak payah ya. Betul. Menemukan, nggak susah ya. Iya nggak susah gitu, karena Bengkulu salah satunya kaya akan nutrisi yang protein hewani. Jadi untuk membeli kandungan yang memang khasiatnya protein hewani, kita laut ya, hasil laut yang melimpah Bengkulu ya. Betul. Oke, selanjutnya juga kembangkan teknik manajemen stres seperti meditasi atau yoga. Jadi apalagi di Bengkulu Bang ya udah ada kelas yoga. Misalnya kalaupun memang nggak mau bergabung di kelas yoga, boleh mungkin di rumah gitu melakukan meditasi dan olahraga seperti ini. Karena balik lagi kalau memang stres semuanya akan buyar ya Bang ya. Jadi tidak mau melakukan apapun itu. Jadi penyakit ini karena harus segera ditangani gitu. Selanjutnya istirahat yang cukup setiap malam kurang lebih 7 atau 9 jam lamanya. Ini batasan untuk yang dewasa Bang. Ya.
Kalau seperti kita yang udah dewasa ini bagusnya memang tidur dari jam 9, jam 10 itu udah tidur. Iya. Ya, jadi 7 sampai batas sama 9 jam. Kalau anak-anak lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi Kalau waktu memang tidurnya. anak-anak yang udah menyerang penyakit autoimun ini, jadi kalau bisa lebih dari 9 jam. Jadi anak-anak udah tidur dari jam 8 biasa. Oke, baik Agung, kita akan jeda iklan dulu. Nanti kita akan lanjutkan kembali tentunya untuk pembahasan kita mengenai yang namanya penyakit autoimun atau mencegah lupus. Dan nanti juga akan bergabung bersama kita ada Dr. Else ya yang akan menyampaikan materinya tentang autoimun atau mencegah lupus. Tetap bersama kami di Dr. Kita TVRI Bengkulu, bersama kita sehat.